Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Bintang Diasya dengan NIM akhir L1A024012. Kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Distribusi, Ukuran, dan Hubungan Panjang Bobot dan Faktor Kondisi Ikan Kakap Merah di TPI Raja Wali Makassar. Penelitian ini ditulis oleh Nur Fitriani S., Muhammad Jamal, dan Nadiarti Nurdin Kadir, dan telah dipublikasikan di Journal of Indonesian Tropical Fisheries pada tahun 2025. Pertama ada latar belakang. Jadi, kenapa kita harus memperhatikan kakap merah? Kakap merah adalah komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan permintaannya terus meningkat di pasar. Tapi dengan tekanan eksploitasi yang tinggi, kita khawatir stok ikannya akan terancam. Nah, untuk menjaga keberlanjutan stok, kita perlu data biologis yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap ukuran ikan, hubungan bobot, dan faktor kondisi menjadi sangat penting. Data-data ini bisa memberikan kita gambaran tentang status kesehatan ikan dan seberapa besar potensi kita untuk memanfaatkannya secara keberlanjutan. Nah, untuk tujuan penelitiannya, kita ada 3 poin utama. Yang pertama, ingin menggambarkan bagaimana distribusi ukuran panjang kakap merah yang dijual di TPI Raja Wali. Kedua, kita ingin melihat hubungan antara panjang dan bobot ikan yang bisa memberitahu kita tentang pola pertumbuhan. Kemudian, ada yang ketiga akan menganalisis faktor kondisi sebagai salah satu indikator kesehatan ikan. Oke. Dengan 3 aspek ini, kita tuh bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kondisi biologis kakap merah yang diperdagangkan di sana. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Untuk pengumpulan data, di sini kita melakukan penelitian di TPI Raja Wali Makassar selama 1 bulan penuh, yaitu dari tanggal 20 September sampai 20 Oktober 2024. Nah, selama sebulan penuh itu, total sampel yang berhasil kami kumpulkan adalah 238 ekor ikan kakap merah, dan dari setiap ikan itu kami mencatat 2 parameter yang utama, yaitu panjang cagak, seperti panjang dari ujung mulut sampai ujung akhir sirip ekor, dan juga bobot dari tubuh keseluruhan. Nah, untuk teknik sampling dan prosedur yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan stratified random sampling, yaitu membagi pedagang atau kelompok nelayan di TPI menjadi beberapa strata. Nah, dari setiap strata itu kita mengambil ikannya secara acak. Nah, kenapa kita ambil secara acak? Jadi itu dilakukan agar sampel benar-benar mewakili dari berbagai sumber tangkapan. Nah, untuk peralatan yang kami gunakan, itu sederhana aja ya. Ada timbangan digital untuk menimbang bobot, papan ukur dengan ketelitian 0,1 cm untuk mengukur panjang, dan formulir pencatatan untuk merekam data yang kita peroleh. Nah, singkatnya itu, prosedur yang kami lakukan pertama dengan menentukan strata pedagang, kemudian kita mengambil secara acak dari setiap strata, jadi ikannya itu diambil secara acak dari setiap stratanya, selanjutnya diukur panjang cagak dan bobotnya. Selanjutnya, kita langsung catat data pendukung melalui wawancara singkat dengan pedagang atau nelayan yang ada di sana. Nah, yang terakhir untuk analisis, kami menggunakan rumus Sturges untuk membuat distribusi ukurannya. Jadi, caranya itu ada menggunakan persamaan regresi untuk melihat hubungan panjang dan bobot, dan metode dari Effendi tahun 2022 untuk menghitung faktor kondisinya. Nah, hasil utama yang kami peroleh dari 238 ikan yang kami ukur, panjangnya berkisar antara 12,2 cm sampai 33,5 cm. Distribusi paling tinggi terdapat pada kelas ukuran 19 sampai 21,8 cm dengan jumlah 64 ekor ikan. Jadi artinya, sebagian besar kakap merah yang dijual di TPI adalah ukuran yang menengah. Nah, dari persamaan regresi yang kami buat, hubungan bobot dinyatakan sebagai W sama dengan 0,0329 dikali L pangkat 2,78. Nah, nilai dari pangkat tersebut kan kurang dari 3, hal itu menunjukkan pertumbuhan alometrik yang negatif. Nah, artinya, kenapa pertumbuhan alometrik negatif? Itu karena ikan cenderung lebih cepat bertambah panjang dibandingkan bobotnya. Nah, dari faktor kondisi rata-rata yang diperoleh yaitu 1,03. Artinya, nilai ini menunjukkan kakap merah yang tertangkap berada dalam kondisi fisik yang cenderung baik dan lingkungan penangkapannya cukup mendukung. Nah, kalau kita simpulkan, kan ada beberapa hal penting yang bisa diambil dari penelitian ini. Yang pertama, sebagian besar ikan kakap merah yang dipasarkan di TPI Raja Wali berada pada ukuran menengah yang menunjukkan pola pemanfaatan yang konsisten dengan target pasar. Kedua, pola pertumbuhan alometrik ini kan memiliki hasil yang negatif, di mana ikan lebih cepat panjang daripada bobot ini sih. Nah, itu sebenarnya wajar untuk ikan-ikan yang aktif sebagai perenang yang cepat. Dan kakap merah termasuk di dalamnya. Yaitu kakap merah juga termasuk perenang yang cepat. Nah, faktor kondisi yang lebih dari satu ini mengindikasikan ikan dalam kondisi yang baik. Jadi, ini termasuk hal yang positif bahwa stok ikan sekarang itu masih sehat. Data-data ini tuh penting buat pengelolaan ikan ke depannya. Jadi, berdasarkan informasi ini, kita bisa mastiin bahwa penangkapan tidak terlalu menekan populasi dari ikan itu sendiri. Apalagi untuk ikan yang berukuran kecil atau juvenil. Dan tetap mendukung keberlanjutan stok kakap merah di Indonesia. Nah, jadi mungkin cuma itu inti dari penjelasan penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.